Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Mardiawan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Aksi nyata ini saya aktualisasikan dengan melakukan diseminasi, yaitu dengan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Adapun latar belakang dilakukannya kegiatan ini, yaitu bahwa sekolah hendaknya menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid dalam menumbuhkan kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dengan memerdekakan murid dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka bisa dilakukan dengan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mendorong munculnya kepemimpinan murid dengan berani untuk mengemukakan pendapat, gagasan tentang kelas impian. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tolak ukur. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah tersusunnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan. Murid bersama guru mampu melaksanakan komitmen bersama tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Murid mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Murid, guru, dan seluruh warga sekolah mampu melaksanakan budaya positif di sekolah secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu memberikan penjelasan pada murid mengenai keyakinan kelas, bersama-sama membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas dengan murid, memasang hasil keyakinan kelas berupa poster di kelas, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi, dan melakukan diseminasi positif dengan rekan sejawat di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan antara lain kerjasama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian kerjasama orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif. Alat dan bahan yang dibutuhkan: kertas, karton, sticky note, spidol, HP atau kamera, laptop, LCD, dan proyektor. Berikut ini adalah video yang saya lakukan ketika melakukan pemaparan diseminasi yang saya lakukan tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru hebat. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan saya paparkan sebentar lagi. Namun sebelumnya saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru, karena dengan acara ini mungkin segala kegiatan yang Bapak Ibu lakukan terhambat, sehingga Ibu dan Bapak hanya memfokuskan untuk membantu saya dalam mensukseskan acara ini. Jadi begini Bapak Ibu, diseminasi ini adalah salah satu bentuk tugas yang harus saya lakukan sebagai peserta kegiatan pelatihan CGP Angkatan 10. Nah, kemudian aksi nyata ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Budaya positif ini perlu dan sangat penting sekali
untuk kita laksanakan di sekolah. Ini menjadi hal yang sangat wajib, apalagi dengan berkaitan dengan kurikulum Merdeka pada saat ini. Kita lanjutkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, bergotong royong, dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini adalah mencakup tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang masing-masing ini akan nanti dijelaskan secara bertahap tentang makna dan arti konsep tersebut. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir yang keenam adalah mandiri. Di situ di garis bawahi ada berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa, keinginan murid. Karena kita pada dasarnya guru adalah bagaimana cara kita untuk menuntut para siswa untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di masa yang akan datang, dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu adalah yang disampaikan oleh tokoh pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya berarti perbedaan persepsi, perbedaan persepsi atau perbedaan pengertian antara ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid menurut kita, sepengetahuan kita selama ini, bahwa guru mengontrol murid itu bentuknya adalah hal budaya positif. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal penguatan positif, efektif, dan bermanfaat belum tentu bisa dilakukan dengan menggunakan hal tersebut yang selama ini kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kebiasaan kita selama ini sepertinya sering membuat anak merasa diri bersalah, sehingga pada akhirnya anak merasa down. Down itu adalah suatu perasaan yang menyebabkan dirinya bersalah. Oh, orang itu salah berbuat seperti ini, sehingga membuat guru kecewa, tidak sesuai dengan keinginan guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai orang dewasa, guru, merasa berhak untuk memerintah kepada siswa. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol nantinya yang akan saya jelaskan, guru itu tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Itu adalah perbuatan yang kurang efektif. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut pendekatan stimulus respon, bahwa realitas jelas, coba Ibu ada jelas ya, bisa dilihat. Realitas
kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kebutuhan kita ini jangan dianggap sama. Seseorang itu berbeda kepala, beda pemikirannya, beda juga kebutuhannya. Kemudian kita juga sering beranggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal menurut teori kontrol adalah setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya gambaran Bu Popi tentang saya dengan gambaran Pak Giri terhadap saya itu tentunya berbeda. Kita jangan menganggap sama setiap individu pendapatnya sama dengan kita. Nah, itu adalah hal yang keliru. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berperagaan sama dengan kita, berperilaku sama dengan kita. Menurut teori kontrol bahwa hal tersebut adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau misalnya Bu Lipa berpandangan tentang suatu hal itu begini, saya mungkin ya akan mempelajari, akan memahami sebenarnya apa sih pemahaman yang menurut Bu Lipa tersebut gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu keniscayaan. Itu menurut stimulus respon. Kemudian kalau menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dan masing-masing kita tentu mempunyai tujuan masing-masing dan itu pasti berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya tidak menurut Bapak Ibu. Nah, sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sebenarnya. Itu. Jadi diri kita ini sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita punya prinsip sendiri. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara menurut teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang atau menang dan menang. Win-win solution sebenarnya. Pak Giri biasanya mengatakan istilahnya win-win solution. Jadi kita jangan mencari benar atau salah. Kalau kita mencari benar atau salah, maka permasalahan itu tidak akan selesai. Maka yang dicari adalah ketika kita berkolaborasi, maka yang diharapkan adalah kita harus berpikir menang dan menang. Kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina. Artinya adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sejatinya menciptakan siswa yang disiplin itu sebenarnya adalah kesadaran diri akan nilai-nilai yang dipercayainya. Jadi jangan sampai orang menurut kepada kita karena mereka takut dihukum. Jangan sampai siswa menurut kepada kita, perintah kita karena dia takut mendapatkan hukuman dari gurunya. Itu adalah tindakan yang keliru. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kebijakan universal nanti lebih lanjut akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati oleh bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini tidak bisa kita ciptakan sendiri. Berarti kita harus apa? Harus terjadi kesepakatan antara sesama.
dalam satu instansi kita, dalam satu lingkungan kita, barulah tercipta ke nilai-nilai kebajikan. Misalnya begini, dalam suatu adat Sunda, jika bertemu dengan orang tua, kita harus sopan santun. Bentuk sopan santunnya misalnya ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, maka kita membubuhkan badan. Itu adalah nilai-nilai yang dibuat bukan oleh seseorang, tapi adalah yang timbul dari suku bangsa itu, gitu. Orang Sunda, gitu. Nah, kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah paham tentang ini semua. Kemudian ada lagi IPO Primary Years Program, PYP, bukan FYP tadi ya. Toleransi yang nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasme, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada keterampilan hidup atau life skill, misalnya nilai-nilai seorang yang dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif. Alhamdulillah ya bapak-bapak, ibu-ibu adalah pendengar yang aktif. Setelah mendengarkan nanti penjelasan dari saya, mudah-mudahan bapak ibu bisa merefleksikan, bisa membuat sebuah kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan setelah saya nanti akan memberikan kesimpulan pada akhir dan refleksi tentunya. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apapun yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Tidak mungkin suatu hal dilakukan apabila tidak ada tujuan. Sepakat tentang hal ini? Sepakatnya bagaimana? Jadi baik orang dewasa, anak-anak, apapun itu, pasti jika dia melakukan satu hal dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah itu disebutnya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu, nah di sini dijelaskan ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival, itu sebenarnya bertahan hidup. Di mana bertahan hidup itu mencakup tentang cara mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Berarti kita suka karena survival atau bertahan hidup. Kita kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Butuh kasih sayang itu? Betul ya. Semua orang pasti butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang ini mencakup tentang rasa diterima. Rasa diterima tersebut, misalnya kita dalam satu circle zaman tua ini, circle itu adalah kelompok. Nah, dia ingin diterima di kelompok itu, dia mempunyai hak untuk mendapatkan rasa itu, rasa diterima. Kemudian dipedulikan. Apa jadinya kalau seandainya kita bergabung dalam satu kelompok, kemudian kita dicuekin, enaknya dicuekin. Tidak dipedulikan gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah dipedulikan. Kemudian berbagi. Kebutuhan manusia adalah berbagi, untuk berbagi. Contohnya berbagi tentang pengalaman, berbagi ilmu dan sebagainya, berbagi pengetahuan. Kemudian bekerja sama. Hak dasar kita untuk melakukan kerjasama dengan orang lain.
Kemudian menjadi bagian dari sebuah kelompok seperti tadi ya. Kita berhak untuk menjadi salah satu anggota dari kelompok komunitas tertentu. Itu adalah hak untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan atau power. Penguasaan atau power. Misalnya harga diri. Di situ setiap orang mempunyai harga diri, dan harga diri itu harga mati pastinya. Dia akan mati-matian untuk membela harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, hayang dianggap, mung dicuekeun gitu ya. Nah, kemudian hak untuk memimpin, siapa saja kan boleh memimpin. Nah, ketika kita kejadian di sekolah misalnya, kunaon sih budak teh anak tersebut misalnya sering memukul temannya, sering bertengkar, sering berkelahi. Itu sebenarnya adalah dia untuk mencukupi kebutuhan yang ketiga ini, yaitu power atau kekuatan atau kekuasaan dari dia. Ingin menunjukkan dirinya bahwa dia adalah berkuasa, mempunyai kekuatan gitu. Ingin dianggap, kemudian ingin menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah, kemudian berprestasi maksudnya. Setiap orang berhak untuk berprestasi. Kemudian diakui dan didengar. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Freedom itu kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru atau inovatif, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang mencakup tentang kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebahagiaan atau kesenangan. Siapa orangnya yang tidak mau bahagia? Pasti semua orang ingin bahagia. Tetapi jarang orang yang ingin mencapai bahagia dengan proses. Kadang-kadang kita ingin bahagia, tapi kita tidak ingin menjalani proses. Padahal bahagia yang sesungguhnya adalah ketika bahagia itu dijalani dengan proses, sebuah proses. Jangan instan gitu. Kemudian humor, kita seringlah saling bercandanya dengan teman-teman gitu misalnya. Itu adalah perasaan humor. Kemudian antusiasme dan tertawa, gagah. Kita lanjut ya. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang bersifat ekstrinsik, ada yang bersifat motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu datangnya dari luar. Kalau motivasi intrinsik datang dari dalam dirinya tersebut, dalam diri pribadinya. Nah, motivasi intrinsik, nah salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika siswa misalnya melakukan kesalahan, dia takut dimarahi oleh guru, takut dihukum oleh guru. Nah, ketika siswa misalnya kurang dititah, diberikan pelajaran oleh kita, dia pasti mengerjakan. Kenapa anak tersebut mengerjakan? Karena bisa saja ada unsur menghindari ketidaknyamanan tersebut atau hukuman. Nah, kemudian ketika siswa misalnya disuruh apa saja oleh kita, nurut siswa teh, apakah kita yakin siswa tersebut melaksanakan tugas dari kita itu dengan hatinya, atau hanya sekedar dia takut sama kita, takut dihukum? Nah, di sini adalah menjadi PR bagi kita. Kemudian faktor ekstrinsik yang kedua yaitu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ibu, bapak pernah tidak ketika belajar, misalnya, siapa yang bisa mengerjakan nomor 3 misalnya, maka kalian akan diberikan uang, sejumlah uang, misalnya 20.000. Pernah atau tidak? Pernah misalnya, pernah ya. Kalau pernah, ibu yakin tidak? Apa motivasinya dia mau mengerjakan ke depan soal nomor 3? Karena teriming-imingi oleh imbalan uang. Menurut bapak ibu itu bagus atau tidak? Kalau menurut saya dulu itu adalah bagus.
motivasi cenah gitu nya sebabna. Padahal menurut teori yang sekarang itu adalah perbuatan yang salah. Penghargaan atau reward itu padahal ada hukuman yang sesungguhnya, sesungguhnya hukuman yang sesungguhnya. Makanya ada pernyataan bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan itu adalah hukuman. Jadi memberi penghargaan itu adalah hukuman di sini. Ada efeknya. Ketika kita tidak memberikan imbalan, maka dia tidak akan melaksanakan tugas atau dia menjadi siswa yang ketergantungan. Menjadi siswa yang ketergantungan. Lamun aya we duit ka gawe, lamun eueuh mah moal cenah moal digawean eta. Nah itu ya. Kemudian motivasi intrinsik. Nah ini yang kita harapkan. Motivasi yang datang dari dalam diri pribadi siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai apa yang mereka percayai? Saya percaya bahwa kalau saya, misalnya, kalau kita di agama Islamnya, kalau kita berbakti kepada guru, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Itu nilai bukan? Nilai gitu. Seharusnya seperti itu. Ketika kita memberikan suatu tugas kepada siswa, jangan sampai siswa itu punya harapan lain kecuali mendapatkan ilmu dan keberkahan. Seperti itu mungkin. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pernah mendengar kata restitusi, Bu? Pak? Pernah ya? Berarti Bu Bobi literasinya bagus. Alhamdulillah. Restitusi ya, kayak betul. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira namanya apa? Kira-kira perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Punya gambaran tidak? Oke, baik. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kurang berpelajaran olahraga, misalnya Bu Yuni ya olahraga ya Bu Yuni nya. Ada siswa yang tidak menggunakan seragam olahraga. Hei kamu Irfan, karena kamu tidak menggunakan seragam kaos olahraga, maka kamu harus menjadi lapangan sebanyak 10 kali keliling. Nah itu adalah hukuman sebetulnya. Hal tersebut tidak terencana dan dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan sebelumnya. Murid tidak tahu dia melakukan kesalahan sadar, tapi dia tidak tahu apa hukumannya. Nah gitu. Kemudian siswa tidak dilibatkan, maksud tidak dilibatkan di sini adalah karena serta-merta tadi tiba-tiba, maka hukuman itu dibuat secara spontan pada hari itu tanpa sepengetahuan siswa, tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian bersifat satu arah, hanya guru kepada murid saja gitu konsekuensinya. Nah gitu. Sifatnya satu arah. Kemudian berupa fisik atau psikis atau verbal atau non verbal. Berupa fisik ya tadi ya olahraga misalnya dilupakan, dia akan merasa dihukum secara fisik atau tidak dihukum secara fisik tapi mengeluarkan kata-kata secara verbal misalnya maneh mah dasar budak ya bisa wae kan berkata seperti itu karena apa? Karena guru juga manusia yang mempunyai sifat gitu. Nah, jadi hukuman itu bisa bersifat verbal atau non verbal. Kalau fisik berarti masuknya ke hati karena gini jika teh naon budak mungkin teh. Nah, itu ya hukuman itu. Kemudian ada lagi konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Karena konsekuensi itu dibuat sebelumnya, disepakati. Anak tahu kalau saya begini pasti begini akibatnya. Itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya tetap saja murid tidak nyaman. Misalnya contoh, kalau ada yang tidak membayar uang kas, maka dia tidak boleh masuk ke dalam kelas. Murid merasa nyaman atau tidak? Tidak, murid merasa tidak nyaman. Tapi itu konsekuensi karena telah dibuat sebelumnya. Atau siapa yang membuang sampah sembarangan, maka di
ditetapkan untuk membayar uang sebesar Rp2.000. Nah, itu konsekuensi disepakati sebelumnya, tetapi tetap saja tidak menyenangkan bagi siswa. Kemudian sikap guru selalu memantau murid. Murid itu perlu dipantau, tapi tidak untuk selamanya. Ada hal-hal yang perlu dipantau dan ada juga hal yang perlu mereka itu dibebaskan. Jadi tidak selamanya pemantauan guru itu baik. Hal-hal urgent misalnya yang sifatnya membahayakan mungkin bisa saja kita pantau. Ya. Kalau kita tidak memantau, ketika mereka melanggar konsekuensi, maka kita tidak akan pernah tahu. Makanya kita memantau itu perlu. Tetapi tetap itu akan tidak menyenangkan bagi siswa karena mereka merasa diawasi. Baru data sebenarnya yang bebas, Bu, yang bebas sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan, supaya mereka bisa diakui di lingkungannya sendiri. Ketika mereka sudah melakukan kesalahan, kemudian direstitusi, maka dia bisa memperbaiki kesalahannya dan kembali ke dalam kelompoknya atau ke dalam kelasnya. Nah, itu proses tersebut disebutnya restitusi. Ada langkah-langkahnya nanti pada slide selanjutnya. Itu restitusi. Kemudian restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan kita yang menyelesaikan masalah, bukan yang memberikan solusi, bukan kita, tapi siswa itu sendiri yang menyelesaikan permasalahan atau kesalahannya sendiri. Itu yang dilakukan oleh restitusi. Kenapa disebut proses kolaboratif? Karena ini sifatnya diskusi antara guru BP dengan siswa yang punya kesalahan atau dua orang yang bersengketa, misalnya si A dan si B murid kita. Nah, itu dijalani dengan restitusi. Nah, sekarang antara hukuman, konsekuensi dan restitusi yang bagus yang mana? Yang harus kita lakukan adalah yang mana? Yang harus kita praktekkan. Yang restitusi, sepakat. Karena itulah yang kami pelajari di CGP. Kita mempelajari tentang restitusi. Nah, kebiasaan-kebiasaan lama yang kita anggap benar tentang memberikan hukuman dan konsekuensi sebaiknya itu ditinggalkan. Kita beranjak ke restitusi sekarang. Ya, restitusi. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, orang evaluasi dari orang yang lainnya. Ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Oke, kita kupas satu demi satu. Nah, di sini ada contoh kasus, misalnya siswa yang tidak mengenakan atribut sekolah ketika melaksanakan upacara bendera. Jadi atributnya tidak lengkap. Nah, posisi manakah kita? Nah, yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum ini biasanya memberikan hukuman, misalnya menghormat kepada bendera selama 1 jam. Karena kamu telah melakukan kesalahan, tidak memakai atribut secara lengkap, maka kamu setelah upacara silakan menghormat kepada bendera 1 jam. Itu adalah hukuman. Asalan terus sepakati heula. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru pembuat rasa bersalah biasanya suka mengucapkan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Efeknya kaburan kemana? Efeknya kepada siswa bagaimana? Oh, gurunya sampai salahnya, ayo ngaboe. Dia merasa bersalah apabila kita melakukan ucapan seperti itu. Atau ucapan yang sejenis dengan inilah, walaupun tidak spesifik seperti ini. Kemudian guru sebagai teman. Namun guru sebagai teman mah bahasanya agak diperhalus, kemudian dia sambil senyum, sambil ramah, sambil misalnya membelai, misalnya kan guru lalakinya.
Kemudian ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ya. Nah, ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu eta guru sebagai teman. Dia bercakap secara halus, memberikan instruksinya secara halus. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, untuk sekarang kamu dimaafkan. Cukup dengan itu. Kemudian ada lagi guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau, bahasa yang digunakan misalnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu pergi ke koperasi sekolah dan beli atribut sekolah. Ternyata berarti guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau di sini dia memantau siapa yang melanggar konsekuensi, melanggar aturan yang telah disepakati. Nah, gitu. Kalau aturan yang sudah disepakati berarti ada konsekuensinya. Makanya guru menyandarkan kesalahan kepada konsekuensi yang pernah dibuat, peraturan yang pernah dibuat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, kita bahasanya. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu pergi ke koperasi sekolah untuk membeli atribut sekolah. Ada rasa ketidaknyamanan tidak bagi siswa? Pasti. Salahnya namun misalnya siswanya punya uang, kalau tidak dia akan pontang-panting mencari uang misalnya, meminjam ke teman bisa jadi gitu ya. Karena takut dimarahi oleh guru, takut mendapatkan konsekuensi yang lebih berat. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Biasanya guru sebagai manajer itu bahasanya adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, bahasanya lebih lembut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Hampir mirip dengan yang tadi guru sebagai teman. Ya, tapi ini berbeda. Bedanya apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Menghukum atau tidak? Ada konsekuensi atau tidak di situ? Tidak ada konsekuensi. Nah, di sini murid diminta untuk memberikan solusi atas kesalahan yang dia buat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Guru hanya bertanya, guru tidak menghukum, gitunya. Guru tidak memantau. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi ya kepada siswa. Nah, perkataannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi siswa ketika restitusi ini, siswa diminta untuk menceritakan apa kesalahannya, sadar atau tidak dia tentang kesalahannya, kemudian apa solusi yang akan diberikan oleh dia untuk memberikan penyelesaian masalahnya. Nah, guru sebagai manajer ini adalah bentuk penyelesaian masalah para siswa yang paling ideal dan harus dilakukan di sekolah. Nah, kita akan refleksi berarti kali dari ulang sorangan. Kita lihat diri kita sebenarnya posisi kontrol apakah aku? Nah, sebagai penghukum, nah sebagai pembuat rasa bersalah, nah sebagai pemantau, sebagai teman atau sebagai manajer. Nah, dia ada perkataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira asupnya kemana? Asupnya kemana? Ka penghukum atau karena pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Sepakat bagi benar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ada guru kecewa nih kalau berarti orang salah. Pasti ada perasaan seperti itu. Berarti membuat murid bersalah. Kemudian ada di bahasa seperti ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukan satu hal. Tugas-tugas dari Bapak kamu tidak pernah benar. Betentilu hayo. Nah, kira-kira kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa kita? Salah. Hah? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Masih ya, masih pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum identiknya seperti ini. Karena kamu hari ini terlambat,
maka kamu harus mengerjakan tugas yang ibu berikan, tugas tambahan sebanyak 20 soal. Ada penghukum, ada sebenarnya penghukum. Kalau kamu tidak pernah benar melakukan semuanya, tugas dari Bapak tidak pernah ada yang selesai, selalu salah, itu berarti merasa bersalah. Posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah terhadap murid. Nah, ini ayat. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kamu mana? Manajer, tepat. Berarti paham ya, siap, boleh paham ya. Ini adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti kita bukan guru yang memberikan solusi, tapi siswa yang disuruh untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bimbingan kita. Terus dia, ayolah lakukan ini demi Bapak. Ayolah lakukan ini dengan demi Bapak lah. Bapak bisa carikan ke kepala sekolah Sebagai teman. sebagai teman. Mantap, tepuk tangan kita semua. Paham berarti ya? Syukur, alhamdulillah. Jawab Bapak. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, betul Bu Yuni. Bagus sekali. Ini enak, paham berarti. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu hukuman, itu gitu deh. Jangan sekali-kali dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Mungkin di kelas kita sekarang belum ada keyakinan kelas, belum membuat ya. Jangan pernah MOU yang berbeda ini. Nah, untuk setelah saya harapkan setelah adanya desiminasi ini, Bapak dan Ibu di tahun pelajaran baru bisa membuat keyakinan kelas. Lantaran keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Peraturan dengan keyakinan berbeda. Untuk bahasannya nanti slide selanjutnya. Ya, kita sepakat, kita niatkan dari sekarang kita untuk membuat keyakinan kelas di tahun ajaran baru. Apabila Bapak Ibu butuh bantuan saya untuk memandu atau memberikan sharing tentang pengetahuan keyakinan kelas ini, saya bersedia. Karena itu adalah salah satu bentuk kolaborasi kita sesama teman sejawat. Kita lanjutkan. Jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati antara guru dengan murid. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, hanya keyakinan kelas, sanes peraturan kelas, ini kita bahas. Mudah-mudahan nanti bisa mengevaluasi atau menyimpulkan nanti. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Kemudian ini ada korelasinya dengan bersifat abstrak dengan berupa pernyataan-pernyataan yang universal, bentuknya umum, tidak khusus, tidak eksplisit sebenarnya. Nah, misal contoh, menjaga kebersihan. Nah, kita sepakat bahwa kita membuat kesepakatan misalnya dengan siswa ini, kelas kita harus menjaga kebersihan karena keyakinan kelas itu tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Misalnya tidak boleh membuang sampah. Kalau tidak boleh membuang sampah itu aturan disebutnya, bukan keyakinan. Itulah mengapa kita harus keyakinan bukan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya lebih eksplisit, khusus, tidak boleh membuang sampah misalnya. Oh, berarti sampah hukum tidak boleh dibuang mah. Air mantan mah boleh dibuang. Nah, katanya. Buang mantan. Pernyataannya universal, misalnya menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas itu tidak hanya membuang sampah, mencoret-coret tembok juga sama. Kebersihan sampah, makanya bentuknya kata-katanya berupa pernyataan yang universal.
universal, umum bentuk katana gitu, mencakup untuk semua. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak diperkenankan untuk misalnya tidak boleh membuang sampah, tidak boleh tidur di dalam kelas, di dalam kelas. Nah itu bukan keyakinan kelas, tapi itu disebutnya peraturan kelas. Itulah sebabnya kita harus mengganti peraturan dengan keyakinan. Kemudian jumlahnya sedikit agar mudah diingat. Ayo peraturannya 10 gitu saja. Kalau keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, 5. Seperti contoh misalnya, seperti tadi membuang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan. Jadi sepakat tidak? Sepakat. Kemudian contoh lain misalnya saling menghormati sesama. Saling menghormati sesama itu kan banyaknya. Saling menghormati sesama siswa, kepada guru, kepada warga sekolah lainnya. Itu saling menghormati. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya sifatnya universal, bisa bertanggung jawab kepada tugas, bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada lingkungan, bertanggung jawab kepada teman. Gitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Harus sesuai dengan lingkungan kelasnya. Jangan membuat keyakinan kelas yang tidak mungkin bisa dilakukan di kelas tersebut. Harus mampu mengoperasikan komputer. Sementara di kelas kita tidak ada komputer, itu kan tidak mungkin hal yang mustahil. Jadi harus sesuai dengan kondisi dan keadaan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas. Kalau keyakinan sekolah misalnya ada guru, ada komite, ada warga sekolah lainnya, penjaga sekolah, penata ruang, tata usaha dan sebagainya. Kemudian kalau keyakinan kelas, guru dan murid harus dilibatkan. Itu paham ya sampai itu. Kenapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Nah, itu. Karena keyakinan kelas memiliki beberapa keunggulan, dibanding dengan peraturan. Selanjutnya, nah ini adalah yang akan kita bahas seperti janji saya tadi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan melakukan restitusi, kita secara tidak langsung mendidik siswa kita untuk bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Itu harapannya. Dalam segitiga restitusi itu ada yang dalam restitusi, di situ ada segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya harus sesuai dengan segitiga restitusi. Memuat apa saja segitiga restitusi tersebut? Yang pertama langkahnya adalah yang kita lakukan menstabilkan identitas. Bagaimana bentuk menstabilkan identitas? Misalnya dengan berkata seperti ini, Bu. Ananda Redila, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bapak, guru Bapak pernah melakukan kesalahan. Tete aslinya karena menstabilkan identitas. Atau sebenarnya kamu adalah orang, bukan satu-satunya orang yang telah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, eta bentuk menstabilkan identitas. Perkataan yang sejenis seperti itu disebutnya menstabilkan identitas. Jadi kita klarifikasi dulu identifikasi tiga restitusi tersebut. Yang pertama langkahnya adalah yang kita lakukan menstabilkan identitas. Bagaimana bentuk menstabilkan identitas? Misalnya dengan berkata seperti ini, Bu. Ananda Redila, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bapak, guru Bapak pernah melakukan kesalahan. Tete aslinya karena menstabilkan identitas. Atau sebenarnya kamu adalah orang, bukan satu-satunya orang yang telah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, eta
mereka bentuk menstabilkan identitas. Perkataan yang sejenis seperti itu disebutnya menstabilkan identitas. Jadi kita klarifikasi dulu, identifikasi dulu apanya. Stabilkan heula keadaan kondisi muridnya, benar pasti panggil ke ruangan-ruangan tertentu. Perasaan anak seperti apa? Saya dihukum, saya akan ditempelengkah, gitu ya. Makanya kita harus menstabilkan dahulu keadaan siswanya. Menyapa dengan ramah, apa kabar Pak Misbahudin misalnya. Apa kabar Rino? Gitu. Baik. Apakah Rino tahu mengapa dipanggil ke ruangan Bapak sekarang? Tidak tahu. Jadi begini ya, Nah Rino. Tadi Bapak menerima kabar dari Pak Iri, guru olahraga, bahwa Rino tidak menggunakan seragam olahraga. Kenapa dilakukan? Karena saya karena mungkin kamu tahu itu ada suatu kesalahan? Iya tahu. Begini ya Narino, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal seperti itu. Nah itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua maknanya adalah validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Kesalahan yang telah diperbuat, validasi kesalahan. Biasanya kamu tetap punya alasan menjaga mengapa melakukan hal seperti itu. Ternyata maksudnya karena validasi kesalahan atau kebutuhan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada tidak cara lain agar kamu tidak terlambat lagi sekolah besok hari selanjutnya? Ada itunya. Itu sebenarnya validasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini terkait dengan nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan kepada siswa, kamu, Rino, kamu kan mempunyai kesalahan tidak menggunakan seragam olahraga ketika pelajaran olahraga. Kira-kira kesalahan kamu telah melanggar keyakinan kelas kita tentang apa? Oh, misalnya tentang kedisiplinan, Pak. Nah, jadi kita dijawab ke siswa itu. Makanya membuat keyakinan kelas jangan yang susah-susah, tapi yang gampang diingat dan kalimatnya jangan terlalu panjang. Siswa memahami tentang keyakinannya, maka ketika restitusi ditanyakan tentang hal itu untuk mendapatkan solusi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu sudah sering sepertinya melakukan hal ini. Sebenarnya nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Pelajaran olahraga menurut kamu itu yang menyenangkan yang seperti apa? Mungkin saja kan Rino tidak suka menggunakan seragam olahraga. Saya ingin olahraga dengan menggunakan seragam biasa saja, tidak mau menggunakan seragam olahraga seperti biasa. Karena seragam olahraganya tidak nyaman, misalnya, sehingga saya tidak suka dengan seragam olahraga. Bisa saja seperti itu kan? Nah, kemudian guru yang bijak, guru sebagai manajer harus menanyakan. Nah, kalau seperti itu, kamu tidak kerasan dengan seragam olahraga, maka bisa tidak kamu memberikan solusi lainnya, memberikan solusi lain agar kamu tetap ikut olahraga dan kamu tetap nyaman dengan pakaian olahraga. Misalnya dengan baik Pak, saya akan menjahit sendiri pas olahraganya. Mungkin tidak, mungkin saja. Nah, kemudian, nah ini tadi ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu yang menstabilkan identitas sudah kita jelaskan ya satu persatu. Nah kemudian sebelum saya yang menyimpulkan, barangkali ada dari bapak-bapak atau ibu yang mau menyampaikan kesimpulan tentang bahasan ini. Silakan Bu, boleh Bu Pak? Boleh dibaca ya Pak Bu Pak, sudah mencatat sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Depan. Nah, biar ke lihat semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan menyimpulkan ya mengenai barusan kan saya sudah menyimak nih ya materi dari Pak Mardiawan. Setelah saya simak ada beberapa penjelasan yang saya akan sampaikan ya. Yaitu yang pertama, saya di sini menyimpulkan yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga ya. Kemudian konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif yaitu disiplin positif ya. Kemudian yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan penghargaan diri dari orang lain. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai ya. Kemudian dari segi hukuman ya, hukuman itu terdiri dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ya, Bapak Ibu ya. Restitusi ya, mohon maaf. Kemudian selanjutnya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian kebutuhan mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kebutuhan kekuasaan. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan memilih dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan ya. Kemudian yang selanjutnya dari tadi setelah saya menyimak ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sebagai penghukuman, kemudian yang kedua sebagai rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat pemantau dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer ya. Kemudian dari materi yang terakhir di situ ada tentang restitusi. Nah, apa nih kita sebagai guru ya untuk mengontrol posisi yang kelima tadi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Mardiawan ya. Mungkin itu saja kesimpulannya Pak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua dan untuk Bunda. Saya terima kasih Bunda yang sudah memberikan kesimpulan dan refleksi pada kegiatan kita hari ini. Kemudian saya akan memberikan juga kesimpulan atau penutup lagi ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksi dirinya, berawal dari diri kita dulu, merefleksi. Kemudian posisi kontrol saat ini kita sebagai apa? Kalau misalnya kita masih dalam posisi kontrol sebagai penghukum, maka mari kita rubah. Usahakan kita untuk menjadi guru sebagai manajer. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Kita ini adalah sebagai among atau penuntun, atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah amanat dari Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Nah, pada akhirnya tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terutama pada Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia hadir untuk mengikuti diseminasi saya pada kesempatan hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan paparan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang teladan, menjadi suri tauladan bagi siswa-siswi kita. Tidak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya tidak paham. Kenapa? Supaya Bapak dan Ibu mencari literasi yang lain yang lebih kompatibel dengan hal ini, dengan peran kita sebagai guru. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Redila, apa kabar hari ini? Oke, Redila tahu tidak kenapa Redila Bapak panggil ke ruangan Bapak sekarang? Jadi begini ya Redila, tadi Bapak menerima laporan dari ketua kelas kamu Rizky bahwa anak 5 bertengkar sehingga terjadi kegaduhan tadi di kelas 6. Apa itu betul? Oh iya Pak, saya juga sama. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa kamu marah-marah sama Bima? Habisnya saya kesal Pak, Bima selalu saja mencontek setiap tugas pelajaran yang saya kerjakan. Akhirnya saya memarahi dan menahan Bima sampai terjadi kegaduhan di kelas tadi. Oh seperti itu, pantas saja kamu marah ke Bima. Jadi Bima pernah melakukan kesalahan, termasuk Redila juga. Nah oleh sebab itu, maka kamu bisa mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Oke. Untuk berarti kamu telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang kita lakukan sebelumnya. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah Redila lakukan? Ya, saya melanggar kesepakatan kelas dengan saling menghargai pendapat. Kira-kira untuk kedepannya Redila apa yang akan Redila lakukan untuk menebus kesalahan ini? Saya akan menjadi orang yang lebih bersabar dan akan lebih menghormati Tuhan. Saya akan meminta maaf kepada Bima yang sudah saya lakukan tadi. Oke, Bapak percaya bahwa kamu adalah anak yang baik, kamu anak yang soleh. Kita semua pernah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai kesalahan tersebut diulangi kembali. Ya, Redila ya. Sekarang silakan Redila kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pelajaran. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam Leni, silakan duduk. Oke Leni tahu kenapa Leni dipanggil oleh Bapak ke ruangan Bapak sekarang? Ya Pak, mungkin karena kemarin ini hari Sabtu Leni pulang lebih awal dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kakak pembina. Oke baik, bagus sekali kalau Leni sudah menyadari bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira Bapak boleh tahu tidak kenapa alasannya, kenapa Leni melakukan hal seperti itu? Ya Pak, Kak Leni harus buru-buru pulang lebih awal lalu karena takut tertinggal sama ayah keluar Bapak untuk menjenguk nenek yang sedang sakit. Oke. Kamu masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas kita yang telah kita susun sebelumnya? Ya Pak, Leni masih ingat. Nah, kalau Leni masih ingat tersebut, melanggar keyakinan kelas kita tentang apa? Ya Pak, keyakinan kelas tentang kedisiplinan dan tanggung jawab Pak. Iya, nah, dengan kejadian ini, kira-kira bagaimana kedepannya Leni untuk menebus kesalahan ini? Pertama, Leni akan meminta maaf kepada kakak pembina. Apa kalau nanti Leni akan berkepentingan, maka Leni sebaiknya meminta izin dulu kepada kakak pembina sehingga kesalahan tersebut. Baik, kalau begitu terima kasih atas kesediaan Leni datang di sini dan Bapak percaya bahwa Leni adalah anak yang baik, anak yang soleh. Nah, semoga neneknya cepat sembuh ya. Iya, oke. Sekarang silakan Leni kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pelajaran. Bapak, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redila, siswi kelas 6 SD, SDN Buanajaya, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi. Pada hari ini saya merasa senang karena Pak Mardiawan tidak memarahi saya atas tindakan yang telah saya lakukan, yaitu berbuat yang tidak baik terhadap teman sekelas saya Bima. Pak Mardiawan tetap memperlakukan saya dengan baik dan membantu saya berbaikan kembali kepada Bima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sartiani. Saya siswi kelas 6 SDN Buanajaya. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Mardiawan karena telah memberikan bimbingan kepada saya atas kesalahan yang saya lakukan karena tidak mengikuti latihan pramuka pada hari Sabtu kemarin. Saya merasa senang karena saya merasa lebih bersemangat untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video pemaparan aksi nyata saya dalam membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.